Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang trigonometri bagian 5. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Soal nomor 18. Himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0. Soal ini agak sulit. Bentuk penjumlahan tersebut tidak bisa difaktorkan, sehingga perlu diubah bentuknya. Ingat identitas trigonometri berikut. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Jika cos kuadrat X dipindah ruas, maka diperoleh sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga jika sin kuadrat X diubah menjadi 1 min cos kuadrat X, maka didapat 2 kali 1 min cos kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0. 2 min 2 cos kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0. Kedua ruas saya kalikan min 1, supaya koefisien dari cos kuadrat X positif. Didapat min 2 plus 2 cos kuadrat X min 3 cos X sama dengan 0. Saya urutkan penulisannya dari cos kuadrat X. Didapat 2 cos kuadrat X min 3 cos X min 2 sama dengan 0. Nah, akhirnya didapat persamaan kuadrat dalam cos X. Selanjutnya difaktorkan. Didapat 2 cos X plus 1 kali cos X min 2 sama dengan 0. Setelah didapat bentuk perkalian sama dengan 0, maka didapat dua penyelesaian, yaitu 2 cos X plus 1 sama dengan 0. 2 cos X sama dengan min 1. Cos X sama dengan min setengah. Atau cos X min 2 sama dengan 0. Cos X sama dengan 2. Perhatikan, nilai cos X paling kecil adalah min 1 dan paling besar adalah 1. Sehingga cos X sama dengan 2 tidak mempunyai penyelesaian atau TM. Berikutnya, cos X sama dengan min setengah. Hati-hati, sewaktu menjelaskan soal nomor 17, untuk nilai sin yang tandanya negatif, maka sudut yang dipakai adalah sudut negatif. Tapi, khusus bentuk cos, maka tidak boleh memakai konsep tersebut. Sebab, cos min X sama dengan cos X. Jadi, walaupun sudutnya negatif, tapi nilai cos tetap positif. Sehingga, jika nilai cos negatif, diambil sudut kuadran 2. Ingat, sudut di kuadran 2 memakai rumus 180 derajat min X. Setengah adalah cos 60 derajat. Jika min setengah, maka sudutnya di kuadran 2, yaitu 180 derajat min 60 derajat, sama dengan 120 derajat. Sehingga didapat cos X sama dengan
cos 120 derajat. Ingat persamaan trigonometri bentuk cos. Cos X sama dengan cos alfa. Ada dua penyelesaian, yaitu X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Dan X2 sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Dari persamaan cos X sama dengan cos 120 derajat diperoleh yang pertama X1 sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat. Pada soal ini, X pada interval antara 0 derajat dan 360 derajat. Saya akan memasukkan nilai K dan akan menghitungnya secara cepat. Jika K sama dengan min 1, maka X sama dengan 120 derajat plus min 1 kali 360 derajat. X sama dengan min 240 derajat. Karena min 240 derajat tidak masuk pada interval soal, maka tidak memenuhi atau TM. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat plus 0 kali 360 derajat. X sama dengan 120 derajat. Karena 120 derajat masuk pada interval soal, maka merupakan penyelesaian. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 derajat plus 1 kali 360 derajat. X sama dengan 480 derajat. Karena 480 derajat tidak masuk pada interval soal, maka tidak memenuhi atau TM. Sehingga untuk persamaan yang pertama, nilai X yang memenuhi hanya 120 derajat. Yang kedua, X2 sama dengan min 120 derajat plus K kali 360 derajat. Pada soal ini, X pada interval antara 0 derajat dan 360 derajat. Saya akan memasukkan nilai K dan akan menghitungnya secara cepat. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan min 120 derajat plus 0 kali 360 derajat. X sama dengan min 120 derajat. Karena min 120 derajat tidak masuk pada interval soal, maka tidak memenuhi atau TM. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan min 120 derajat plus 1 kali 360 derajat. X sama dengan 240 derajat. Karena 240 derajat masuk pada interval soal, maka merupakan penyelesaian. Jika K sama dengan 2, maka X sama dengan min 120 derajat plus 2 kali 360 derajat. X sama dengan 600 derajat. Karena 600 derajat tidak masuk pada interval soal, maka tidak memenuhi atau TM. Sehingga, untuk persamaan yang kedua, nilai X yang memenuhi hanya 240 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Soal nomor 19. Himpunan penyelesaian dari tan 2x min pi per 6
sama dengan kotan X plus Pi per 3 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan Pi adalah tan 2X min Pi per 6 sama dengan kotan X plus Pi per 3. Pada soal ini, sudut dinyatakan dalam radian. Jadi, jawaban juga dalam radian. Rumus persamaan trigonometri yang ada adalah tan. Jadi, kotan harus diubah menjadi tan terlebih dahulu. Ingat rumus sudut berelasi di kuadran 1. Kotan X sama dengan tan 90 derajat min X. Atau, jika sudut dalam radian, maka kotan X sama dengan tan Pi per 2 min X. Dengan rumus tersebut, kotan X plus Pi per 3 diubah menjadi tan. Didapat tan 2X min Pi per 6 sama dengan tan Pi per 2 min X plus Pi per 3. Hati-hati, X plus Pi per 3 harus tetap ditulis dalam tanda kurung. Selanjutnya, jika kurungnya dibuka, maka didapat tan 2X min Pi per 6 sama dengan tan Pi per 2 min X min Pi per 3. Tan 2X min Pi per 6 sama dengan tan Pi per 6 min X. Ingat persamaan trigonometri bentuk tan. Tan X sama dengan tan alfa. Khusus bentuk tan, hanya ada satu penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Atau, jika sudut dalam radian, maka menjadi X sama dengan alfa plus K kali Pi. Dari persamaan, tan 2X min Pi per 6 sama dengan tan Pi per 6 min X, didapat 2X min Pi per 6 sama dengan Pi per 6 min X plus K kali Pi. Semua X dipindah ke ruas kiri, dan semua sudut dipindah ke ruas kanan. Didapat 2X plus X sama dengan Pi per 6 plus Pi per 6 plus K kali Pi. 3X sama dengan Pi per 3 plus K kali Pi. Disederhanakan, kedua ruas dibagi 3, didapat X sama dengan Pi per 9 plus K kali Pi per 3. Untuk memudahkan hitungan sewaktu memasukkan nilai K, maka Pi per 3 saya samakan penyebut dengan Pi per 9. Didapat X sama dengan Pi per 9 plus K kali 3Pi per 9. Pada soal ini, X pada interval antara 0 dan Pi. Saya akan memasukkan nilai K dan akan menghitungnya secara cepat. Jika K sama dengan min 1, maka X sama dengan Pi per 9 plus min 1 kali 3Pi per 9. X sama dengan min 2Pi per 9. Karena min 2Pi per 9 tidak masuk pada interval soal, maka tidak memenuhi atau TM. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan Pi per 9 plus 0 kali 3Pi per 9. X sama dengan Pi per 9. Karena Pi per 9 masuk pada interval soal, maka merupakan penyelesaian. Jika K sama dengan 1, maka
X sama dengan Pi per 9 plus 1 kali 3Pi per 9. X sama dengan 4Pi per 9. Karena 4Pi per 9 masuk pada interval soal, maka merupakan penyelesaian. Jika K sama dengan 2, maka X sama dengan Pi per 9 plus 2 kali 3Pi per 9. X sama dengan 7Pi per 9. Karena 7Pi per 9 masuk pada interval soal, maka merupakan penyelesaian. Jika K sama dengan 3, maka X sama dengan Pi per 9 plus 3 kali 3Pi per 9. X sama dengan 10Pi per 9. Perhatikan, 10Pi per 9 sudah lebih dari Pi, sebab 10 per 9 nilainya sudah lebih dari 1. Sehingga 10Pi per 9 tidak memenuhi atau TM. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah Pi per 9, 4Pi per 9, dan 7Pi per 9. Soal nomor 20. Himpunan penyelesaian dari cos min X plus 10 derajat sama dengan sin 20 derajat min 3X untuk 90 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 270 derajat adalah cos min X plus 10 derajat sama dengan sin 20 derajat min 3X. Pada persamaan ini, ruas kiri cos dan ruas kanan sin. Karena tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Ada dua cara untuk mengerjakan soal ini, yaitu yang pertama, pada ruas kiri, cos diubah menjadi sin, sehingga soal menjadi persamaan sin. Yang kedua, pada ruas kanan, sin dirubah menjadi cos, sehingga soal menjadi persamaan cos. Hasilnya sama saja. Jadi, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Saya akan mengerjakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengubah sin pada ruas kanan menjadi cos. Ingat, rumus sudut berelasi di kuadran 1. Sin X sama dengan cos 90 derajat min X. Jika sin 20 derajat min 3X diubah menjadi cos, maka didapat persamaan cos min X plus 10 derajat sama dengan cos 90 derajat min 20 derajat min 3X. Hati-hati, bentuk 20 derajat min 3X harus tetap ditulis dalam tanda kurung. Berikutnya, jika tanda kurungnya dibuka, maka didapat cos min X plus 10 derajat sama dengan cos 90 derajat min 20 derajat plus 3X. Disederhanakan menjadi cos min X plus 10 derajat sama dengan cos 3X plus 70 derajat. Ingat persamaan trigonometri bentuk cos. Cos X sama dengan cos alfa. Ada dua penyelesaian, yaitu X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Dan X2 sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Dari persamaan cos min X plus 10 derajat sama dengan cos 3X plus 70 derajat diperoleh yang pertama,
min X1 plus 10 derajat sama dengan 3X1 plus 70 derajat plus K kali 360 derajat. Semua X dipindah ke ruas kiri dan semua sudut dipindah ke ruas kanan. Didapat min X1 min 3X1 sama dengan 70 derajat min 10 derajat plus K kali 360 derajat. Disederhanakan menjadi min 4X1 sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Kedua ruas dibagi min 4. Didapat X1 sama dengan min 15 derajat min K kali 90 derajat. Pada soal ini, X pada interval antara 90 derajat dan 270 derajat. Saya akan memasukkan nilai K dan akan menghitungnya secara cepat. Jika K sama dengan min 4, maka X sama dengan min 15 derajat min 4 kali 90 derajat. X sama dengan 345 derajat. Karena 345 derajat tidak masuk pada interval soal, maka tidak memenuhi atau TM. Jika K sama dengan min 3, maka X sama dengan min 15 derajat min 3 kali 90 derajat. X sama dengan 255 derajat. Karena 255 derajat masuk pada interval soal, maka merupakan penyelesaian. Jika K sama dengan min 2, maka X sama dengan min 15 derajat min 2 kali 90 derajat. X sama dengan 165 derajat. Karena 165 derajat masuk pada interval soal, maka merupakan penyelesaian. Jika K sama dengan min 1, maka X sama dengan min 15 derajat min 1 kali 90 derajat. X sama dengan 75 derajat. Karena 75 derajat tidak masuk pada interval soal, maka tidak memenuhi atau TM. Sehingga, untuk persamaan yang pertama, nilai X yang memenuhi adalah 165 derajat dan 255 derajat. Yang kedua, min X2 plus 10 derajat sama dengan min 3X2 plus 70 derajat plus K kali 360 derajat. Tanda kurung dibuka. Didapat min X2 plus 10 derajat sama dengan min 3X2 min 70 derajat plus K kali 360 derajat. Semua X dipindah ke ruas kiri dan semua sudut dipindah ke ruas kanan. Didapat min X2 plus 3X2 sama dengan min 70 derajat min 10 derajat plus K kali 360 derajat. Disederhanakan menjadi 2X2 sama dengan min 80 derajat plus K kali 360 derajat. Kedua ruas dibagi 2. Didapat X2 sama dengan min 40 derajat plus K kali 180 derajat. Pada soal ini, X pada interval antara 90 derajat dan 270 derajat. Saya akan memasukkan nilai K dan akan menghitungnya secara cepat. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan min 40 derajat plus 0 kali 180 derajat.
X sama dengan min 40 derajat. Karena min 40 derajat tidak masuk pada interval soal, maka tidak memenuhi atau TM. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan min 40 derajat plus 1 kali 180 derajat. X sama dengan 140 derajat. Karena 140 derajat masuk pada interval soal, maka merupakan penyelesaian. Jika K sama dengan 2, maka X sama dengan min 40 derajat plus 2 kali 180 derajat. X sama dengan 320 derajat. Karena 320 derajat tidak masuk pada interval soal, maka tidak memenuhi atau TM. Sehingga, untuk persamaan yang kedua, nilai X yang memenuhi hanya 140 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 140 derajat, 165 derajat, dan 255 derajat. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 5 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.